Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di Cerita Kita dalam Belajar Sambil Mewarnai. Kali ini kita akan belajar bersama sembari mewarnai yang membahas tentang payung. Hayo, kalian punya payung tidak? Pasti hampir semua orang di Indonesia memiliki payung ya. Mengingat dengan iklim Indonesia yang sering hujan dan panas matahari, kita perlu melindungi diri dengan payung. Payung yang umumnya digunakan saat hujan, pada awalnya ternyata justru tidak digunakan untuk berlindung diri dari hujan. Payung pertama kali diciptakan sekitar 4000 tahun yang lalu dan terlihat di beberapa peninggalan kuno bangsa Mesir, Yunani, dan Tiongkok. Saat itu, payung dibuat dari beberapa daun yang diikat bersama dan diletakkan di atas kepala. Payung yang awalnya digunakan untuk melindungi diri dari panas matahari, kemudian dimodifikasi oleh bangsa Tiongkok agar bisa digunakan saat hujan. Cara yang dilakukan bangsa Tiongkok adalah dengan cara melapisi payung kertas dengan lapisan lilin. Lapisan lilin pada payung kertas ini akan membuat payung jadi tidak basah oleh air saat hujan turun. Selain untuk melindungi diri dari sinar matahari dan hujan, payung juga digunakan sebagai penanda status sosial dan pangkat selama kekaisaran. Kalau payung yang digunakan semakin besar dan semakin banyak orang yang membawakan payung itu, berarti status sosial orang yang menggunakan payung tersebut semakin tinggi. Tiga 3000 tahun lalu, bangsa Mesir kuno juga mengembangkan payung untuk menunjukkan status sosialnya. Saat itu, payung hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja, karena pada waktu itu, gaya hidup yang berkembang di antara para bangsawan adalah kulit yang pucat yang tidak terkena paparan sinar matahari. Kemudian, seiring berjalannya waktu, payung mulai populer dan banyak digunakan, terutama di dunia bagian barat, di Eropa Utara, yang memiliki iklim hujan. Pada awalnya, payung dianggap sebagai aksesoris yang hanya bisa digunakan oleh perempuan. Lalu, seseorang pengembara dan penulis mulai memperkenalkan payung di kalangan pria. Payung yang ada di Eropa pada awalnya terbuat dari kayu, yang kemudian ditutupi dengan kain kanvas berminyak. Sedangkan pegangannya dibuat dari kayu yang berbentuk melengkung. Nah, setelah itu, payung terus berkembang hingga muncul berbagai variasi payung seperti yang saat ini biasa kita temui. Nah, begitulah sejarah dan cerita tentang payung. Sekarang kita sudah paham ya, bahwa ternyata payung itu punya cerita yang panjang. Jadi, jangan lupa klik like dan subscribe untuk tahu
pembahasan-pembahasan yang bermanfaat selanjutnya. Sekian untuk sesi belajar sambil mewarnai kali ini. Sampai jumpa.